Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwana fillah azakumullah. Malam ini kita akan mulai mengkaji tafsir surat Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Itulah ayat-ayat Alkitab yang bijaksana. Akana linnasi ajaba. Apakah umat manusia merasa heran? An auhayna ila rajulim minhum. Ketika kami beri wahyu seorang laki-laki dari kalangan mereka. An andirin nas, untuk memberi peringatan kepada manusia. Wa basyiril ladzina amanu, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Anna lahum qadama sidqin inda rabbihim, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang benar di sisi Rabb mereka. Qala al-kafiruna, namun orang-orang kafir berkata, inna hadza lasahir mubin, sesungguhnya orang ini adalah tukang sihir yang nyata. Qala Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala yaqulu ta'ala alif lam mim ra tilka ayatul kitabil hakim wa huwa hadzal Qur'an al-mustamilu 'alal hikmati wal ahkam ad-dalatu ayatuhu alal haqaiqi al-imaniyati wal awamiri wan nawahi asy-syar'iyyati alladhi ala jami'il ummati talaqqihi birridha wal qabuli wal inqiyadi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alif Lam Mim Ra. Itulah ayat-ayat Alkitab yang bijaksana. Alkitab adalah Al-Quran yang mengandung hikmah dan hukum-hukum. Ayat-ayatnya menunjukkan hakikat keimanan, perintah dan larangan dalam syariat,
wajib bagi umat untuk menerima Al-Quran itu dengan penuh ridho, menerima dan tunduk. Wa ma'ahada fa'arada aktsaruhum fahum la ya'lamuna fata'ajjabu an awhayna ila rajulin minhum an anzir nas adaballahi wa khawwafahum naqamallahi wa dzakkarahum bi ayatillahi wa basyiril ladzina amanu imanan shadiqan anna lahum qadama sidqin inda rabbihim ay lahum jazaa'un mawfurun wa thawabun madkhurun inda rabbihim bima qaddamu wa aslafu min al-a'mali as-salihati as-sadiqati. Nah, bersamaan dengan ini semua, ternyata kebanyakan dari manusia berpaling dalam keadaan mereka tidak mengetahuinya. Mereka merasa heran. Kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki dari kalangan mereka untuk memberi peringatan manusia dari azab Allah, menakut-nakuti mereka dari hukuman-hukuman Allah, mengingatkan mereka dengan ayat-ayat Allah. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman dengan keimanan yang jujur, bahwa mereka akan mendapatkan pahala atas apa yang mereka lakukan di sisi Rabb mereka. Pahala untuk mereka sebagai balasan yang cukup, pahala yang tersimpan di sisi Rabb mereka dengan sebab apa yang mereka lakukan sebelumnya dari amal shalih yang jujur. Fata'ajjabal kafiruna min hadzal rajuli al-'azim ta'ajjuban hamluhum 'alal kufri bih. Faqala al-kafiruna anhu inna hadza lasahirun mubin. Ay bayyinu sihr la yakhfa bi za'mihim al-ahad. Wa hadza min safahihim wa inadihim. Fa innahum ta'ajjabu min amrin laisa mimma yata'ajjabu minhu, laisa mimma yuta'ajjabu minhu wa yastaghrabu, wa innama yuta'ajjabu min jahalatihim wa adamu wa innama yuta'ajjabu min jahalatihim wa adami ma'rifatihim bimasalihim. Kaifa lam yu'minu bihadzal rasuli al-karim alladhi ba'athahu Allahu min anfusihim ya'rifunahu haqqal ma'rifati faraddu da'watahu wa harisu ala ibtali dinihi wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Orang-orang kafir merasa heran dengan seorang laki-laki yang agung ini. Keheranan mereka menyebabkan mereka mengkufurinya. Maka orang-orang kafir pun berkata tentang laki-laki tersebut, orang ini adalah tukang sihir yang nyata, yakni orang yang jelas-jelas mempraktekkan ilmu sihir. Tidak samar menurut mereka bagi seorang pun. Ini menunjukkan betapa mereka itu bodoh dan menentang. Karena mereka merasa heran terhadap sesuatu yang tidak pantas untuk diherani atau dianggap aneh. Mereka heran karena mereka bodoh dan tidak mengetahuinya dengan penuh kemaslahatan. Lalu bagaimana mungkin mereka mengimani Rasul yang mulia ini, yang Allah utus dari kalangan mereka sendiri? Mereka mengenalinya dengan sebenar-benarnya.
namun mereka menolak dakwahnya dan bersungguh-sungguh untuk menghadang bersungguh-sungguh untuk menghadang agamanya. Tapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir itu tidak suka. Naam, barakallahu fikum. Ayat 1 sampai ayat 2 dalam surat Yunus, ikhwanabuddin a'azakumullah, mengandung beberapa faidah. Fiha fawaid. Al-faidatul ula, suratu Yunus Makiyah. Suratu Yunus Makiyatun. Wa ayatuha tis'un wa mi'atun. Wa ayatuha tis'un wa mi'ah. Surat Yunus itu termasuk Makiyah. Makiyah itu adalah surat yang Allah turunkan ketika Rasulullah SAW belum hijrah ke Madinah. Nah, ya, disebut Makiyah karena surat ini diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke Madinah. Adapun jumlah ayatnya ialah 109 ayat. Nah, qala Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, anna fiha minal madani minal madani qaluhu wa minhum may yu'minu bih wa minhum man la yu'minu bih. Qaluhu wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bihi. Surat Yunus ayat yang ke-40. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, surat Yunus itu ada yang madani, yakni diturunkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Itu ada beberapa ayat saja. Di antaranya ialah surat Yunus ayat 40. Wa minhum may yu'minu bi wa minhum man la yu'minu bi. Ini ayat dianggap madaniyah. Diturunkan setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Wa qala Muqatil, hiya makiyatun
ghairu ayatain. Qauluhu fa in kunta fi syakkin wallati taliha qala Muqatil hiya makiyatun ghairu ayatain. Qauluhu fa in kunta fi syakkin wallati taliha. Berkata Imam Muqatil rahimahullah, surat Yunus itu makiyah, yakni diturunkan sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah, kecuali 2 ayat, yakni ayat fa in kunta fi syakkin dan ayat sesudahnya. Barakallahu fikum. Jadi secara umum surat Yunus itu makiyah. Hanya ada beberapa ayat yang diperselisihkan, apakah termasuk makiyah atau madaniyah. Dan disebutkan tadi oleh Ibnu Abbas bahwa ada yang termasuk madaniyah, yakni surat Yunus ayat 40. Wa minhum may yu'minu bi wa minhum man la yu'minu bi. Bahkan Imam Muqatil menambahkan ada 2 ayat lagi yang termasuk madaniyah, yakni fa in kunta fi syakkin dan ayat sesudahnya. Nah, al-faidatu ats-tsaniyah, faedah yang kedua. Baik. Al-murad bil kitabil hakim. Al-murad bil kitabil hakim wa Al-Qur'anul Karim. Kama qala As-Sa'di rahimahullah, wa huwa hadzal Qur'an. Jadi yang dimaksud dengan Al-Kitab Al-Hakim, kitab yang bijaksana, ialah Al-Qur'anul Karim. Dan ini merupakan pendapat yang disampaikan oleh As-Sa'di dalam tafsirnya. Beliau mengatakan wa huwa hadzal Qur'an. Al-faidatu ats-tsalisah. Qala Abu Ubaidah rahimahullah. Qala Abu Ubaidah rahimahullah, Al-Hakim bimakna Al-Muhkam, Al-Mubayyan, Al-Muwaddah. Qala Abu Ubaidah rahimahullah, Al-Hakim bimakna Al-Muhkam, Al-Mubayyan, Al-Muwaddah. Wa qala As-Sa'di rahimahullah, Al-Mustamilu alal hikmah wal ahkam.
al-mustamilu 'alal hikmati wal ahkam. Berkata Abu Ubaidah rahimahullah bahwa al-hakim itu artinya ialah al-muhkam, yang jelas, al-mubayyan, al-muwaddah, yang dijelaskan. Jadi Al-Quran itu al-hakim, artinya jelas dan dijelaskan. Jadi sudah jelas, kemudian apa ini? Diperjelas lagi. Sehingga semakin apa ini? Jelas. Berkata As-Sa'di rahimahullah ta'ala, Al-Quran itu mengandung hikmah dan hukum-hukum. Jadi Al-Hakim artinya jelas dan dijelaskan dan mengandung apa ini? Hikmah dan hukum-hukum. Al-faidatu ar-rabi'ah, faedah yang keempat. Al-murad bin nasi hahuna ahlu Makkah. Wal murad bil rajuli Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akana linnasi ajaba an auhayna ila rajulin minhum. Jadi yang dimaksud dengan an-nas di sini ialah penduduk Makkah. Dan yang dimaksud dengan laki-laki di sini ialah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Apakah penduduk Makkah heran kami memberi wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari kalangan mereka sendiri? Baik. Al-faidatu al-khamisah, faedah yang kelima. Nah, al-maqsud bi'irsalir rusul al-bisharatu wan nadharatu. Al-maqsud bi'irsalir rusul al-bisharatu wan nadharatu. Yang dimaksud atau tujuan, ya, tujuan diutusnya para rasul ialah memberi kabar gembira dan membawa peringatan. Al-maqsud bi irsalir rusul al-bisyaratu wan nadharatu. Jadi tujuan diutusnya para rasul sekali lagi ialah membawa kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan membawa peringatan untuk orang-orang yang tidak beriman. Akana linnasi ajaba an auhayna ila rajulin minhum an andirin nas wa basyiril ladina amanu anna lahum qadama sidqin inda rabbihim. Al-faidatu as-sadisah, faedah yang ke-6. Al-murad biqaulihi
qadama sidqin sab'atu aqwal. Al-murad biqaulihi qadama sidqin sab'atu aqwal. Yang dimaksud dengan firman Allah qadama sidqin itu ada 7 pendapat. Al-awwal as-sawabul hasan bima qaddamu min a'malihim. As-sawabul hasan bima qaddamu min a'malihim. Qalahu Ibnu Abbas wa Abu Shalih wa bihi qala As-Sa'di rahimahullah ta'ala fi tafsir. Yang pertama, makna qadama sidqin ialah pahala yang baik dengan sebab amalan yang mereka lakukan. Ini pendapat Ibnu Abbas dan Abu Shalih, dan pendapat ini dipilih oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala dalam tafsirnya. Jadi orang-orang yang beriman akan mendapatkan pahala yang baik atas apa yang mereka kerjakan dari amal saleh. As-tsani as-sa'adah. As-sa'adah qalahu Ibnu Abbas wa Abu Ubaidah. Yang kedua, maknanya ialah kebahagiaan. As-sa'adah, kebahagiaan. Jadi artinya orang-orang yang beriman, mereka akan mendapatkan kebahagiaan di sisi Rabb mereka. As-salis, yang ketiga, syafi'u sidqin wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafi'u sidqin wa huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yashfa'u lahum yaumal qiyamah. Yashfa'u lahum yaumal qiyamah. Qalahu Al-Hasan. Makna qadama sidqin ialah pemberi syafaat yang jujur, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan memberi syafaat mereka pada hari kiamat. Ini pendapat Al-Hasan. Jadi artinya orang-orang yang beriman akan mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Ar-Rabi, salafu sidqin. Salafu sidqin taqaddamuhum bil iman. Salafu sidqin taqaddamuhum bil iman. Qalahu Mujahid wa Qatadah. Qalahu Mujahid wa Qatadah. Yang keempat ialah salaf yang jujur yang telah mendahului mereka di atas keimanan. Ini pendapat Imam Mujahid dan Qatadah. Artinya orang-orang yang beriman, mereka memiliki salafus sholih yang telah mendahului mereka dalam keimanan. Ini pendapat Imam Mujahid dan Qatadah. Al-khamis, yang kelima,
maqamu sidqin la zawala anhu. Maqamu sidqin la zawala anhu. Qalahu Atha rahimahullah. Nah, arti qadama sidqin ialah kedudukan yang benar dan tidak akan hilang. Ini pendapat Imam Atha. Jadi artinya orang-orang yang beriman akan mendapatkan kedudukan yang benar di sisi Allah dan tidak akan apa ini? Hilang kedudukan itu. As-sadis al-manzilatu ar-rafi'ah. Al-manzilatu ar-rafi'ah. Qalahu az-Zajjaj. Qalahu az-Zajjaj. Makna qadama sidqin ialah kedudukan yang tinggi. Al-manzilatu ar-rafi'ah. Kedudukan yang tinggi. Ini pendapat az-Zajjaj. Jadi orang-orang yang beriman akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Rabb mereka pada hari kiamat. As-sabi, yang ketujuh. Musibatul muslimin binabiyihim. Musibatul muslimin binabiyihim. Wa mahabbatuhum limusyahadatihi. Wa mahabbatuhum limusyahadatihi. Qalahu Ibnu al-Ambari. Qalahu Ibnu al-Ambari. Taib. Jadi yang ketujuh, makna qadama sidqin ialah musibah yang menimpa kaum muslimin dengan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diganggu oleh kaumnya dan kecintaan mereka karena bisa menyaksikan beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya orang-orang yang beriman, barakallahu fikum, mereka merasa senang karena bisa menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud orang yang beriman dalam ayat ini berarti ialah para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Ini pendapat Ibnu al-Ambari rahimahullah. Nah, al-faidatu as-sabi'ah. Faidah yang ketujuh. Qaulul kuffari. Qaulul kuffari li Rasul sallallahu alaihi wasallam bi annahu sakhirun mubin. Khilaful waqi'. Khilaful waqi'. Ucapan orang-orang kafir. Qaulul kuffar li Rasul sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bi annahu sakhirun mubin, bahwa beliau adalah tukang sihir yang nyata. Merupakan apa ini? Khilaful waqi'. Tidak sesuai dengan kenyataan. Tidak sesuai dengan kenyataan. Kenyataannya beliau bukan apa ini? Tukang sihir. Tapi mereka memang sengaja mencari-cari cara supaya umat manusia menjauh dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Walaupun demikian, Allah Subhanahu wa taala tetap menyempurnakan cahaya agamanya sekalipun orang-orang kafir itu tidak suka. Nah, barakallahu fikum. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Semoga bermanfaat.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.